Anda kembali di Breaking News Metro TV, pemirsa, dan untuk membahas terkait dengan jalannya persidangan obstruction of justice. Kali ini kami sudah tersambung bersama dengan pakar hukum pidana, Abdul Fikar Hajar. Selamat siang, Pak Fikar. Selamat siang, Mas. Oke. Terima kasih Pak Fikar telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV. Pak, tadi kami sempat melihat sedikit jalannya persidangan, sempat dibuka audionya, kemudian ketika di tengah-tengah salah satu saksi yang merupakan security ini berbicara, kemudian audionya di-mute kembali. Apa sebenarnya yang dikhawatirkan oleh majelis hakim sehingga harus mute dan unmute kembali? Oke, seperti saya katakan tadi, ini dan dikemukakan juga oleh hakim di beberapa penerbitan, ya. Mereka bilang bahwa kenapa suaranya dihilangkan karena ada kekhawatiran saksi-saksi yang belum diperiksa itu akan mendengarkan pemeriksaan saksi yang sedang diperiksa. Karena itu ada kekhawatiran saksi yang belum diperiksa itu terpengaruh keterangannya kepada saksi yang sudah diperiksa. Sehingga konstruksi peristiwa yang menurut saksi yang diperiksa nanti akan masuk juga ke pikirannya saksi yang belum diperiksa. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh majelis hakim, ya. Nah, karena itu tadi seperti yang saya kemukakan, mestinya semua saksi dikumpulkan, diperiksa di sidang, kemudian saksi yang belum diperiksa itu dimasukkan di dalam satu ruangan yang terisolasi. Gitu, dia tidak bisa berinteraksi dengan apapun, termasuk tidak bisa nonton televisi umpamanya kalau TV-nya menyiarkan sidang. Nah, seperti itu mestinya gitu. Tetapi sepertinya hakim ini tidak mau repot, ya, dia langsung potong saja, ya, lebih baik suaranya dihilangkan gitu, ya kan. Nah, akhirnya masyarakat seperti nonton film kartun kan, ada gambarnya tidak ada suaranya kan. Seperti itu. Pak Fikar, tapi sejak awal kan memang persidangan ini akan diungkap ke publik dan disiarkan langsung, dan publik berhak untuk tahu. Ketika majelis hakim melakukan hal ini, apakah ini kemudian berbenturan dengan hak publik untuk mengetahui informasi ini, Pak Fikar? Iya, itu sudah pasti gitu. Karena begitu sidang pada prinsipnya persidangan itu terbuka kecuali dua hal. Yang pertama perkara perzinahan, yang kedua perzinahan dan kesusilaan maksud saya, ya. Yang kedua perkara yang terdakwanya anak-anak. Nah, itu yang harus dinyatakan tertutup gitu. Tapi di luar itu seluruh perkara atau seluruh kasus yang disidangkan itu terbuka, mestinya terbuka untuk umum. Nah, itu tadi saya bilang, kalau kekhawatirannya soal pemeriksaan saksi yang belum diperiksa, kekhawatiran terpengaruh keterangannya pikirannya oleh keterangan saksi yang sedang diperiksa, maka jalan keluarnya adalah mengisolasi saksi-saksi yang belum diperiksa. Mestinya seperti itu gitu. Tetapi nampaknya majelis hakim atau pengadilan tidak mau repot. Ya udah, dipotong aja suaranya, dihilangkan gitu. Ya kan? Nah, padahal sebenarnya kalau saksi yang belum diperiksa itu hadir juga di pengadilan, biasanya pengadilan pakai pengeras suara, dengar juga dia sebenarnya. Kalau di pengadilan itu memakai pengeras suara gitu, ya, artinya percuma juga di siaran TV itu di mute gitu. Karena tetap saja saksi yang belum diperiksa itu mendengar juga di ruangan di pengadilan gitu. Kecuali memang mereka diisolasi, tidak mendengar suara keterangan saksi yang sedang diperiksa di ruang sidang, saksi lainnya diisolasi, tidak bisa mendengar. Nah, kecuali seperti itu. Baik. Tapi itu tadi saya bilang, ya. Pak Fikar, ada 8 saksi yang diperiksa ini, mulai dari security, kemudian pengusaha CCTV, buruh harian lepas, hingga anggota polisi. Dari saksi-saksi yang diperiksa hari ini, poin penting apa sebenarnya yang hendak digali oleh majelis hakim? Iya, kan sebenarnya saksi itu bisa kalau dibagi menurut peristiwanya itu ada 3 bagian, ya. Saksi yang mengetahui keadaan terdakwa atau korban sebelum terjadinya peristiwa pidana, saksi-saksi yang melihat, mendengar, bahkan ikut merasakan sendiri terjadinya tindak pidana, itu artinya saksi yang hadir pada pada lokasi, pada tempat dan waktu di mana terjadinya tindak pidana.
Dan yang terakhir adalah saksi yang hanya mengetahui adanya korban, gitu ya, adanya korban dan adanya pelakunya siapa, korbannya siapa, peristiwa, tapi dia tidak mengetahui langsung. Mengetahui ada korban ya sangat mungkin, karena mungkin itu keluarganya, kemudian juga bisa orang lain, tetapi temannya umpamanya, karena itu kemudian ketika dia meninggal dunia atau mati, dia melihat gitu, melihat jasad korban bagaimana ininya terlihat atau tidak umpamanya hasil dari otopsi yang ternyata sebab-sebab kematiannya umpamanya dianiaya atau ditembak mati dan sebagainya. Nah, jadi ada 3 kategori saksi itu sebenarnya. Nah, saksi yang kemarin dan hari ini yang 12 itu nampaknya belum masuk pada saksi yang memang menyaksikan langsung, ya, langsung secara langsung terjadinya tindak pidana gitu. Nah, karena itu kesaksian itu tadi yang saya bilang, bisa saja umpamanya tadi ada bekas tunangannya Joshua, ya. Nah, itu pasti yang digali adalah informasi-informasi sebelum Joshua meninggal dunia, sebelum korban meninggal dunia, ya. Ada umpamanya ada ancaman, ada ketakutan dan sebagainya. Itu ya hal-hal seperti itu yang digali, gitu. Atau yang setelahnya umpamanya keluarga korban yang mendapatkan yang ditemui oleh salah seorang terdakwa yang tidak boleh membuka mayat, kemudian ternyata ketika mayatnya dibuka ternyata bukan mati karena tembak-tembakan, tapi ada tembakan-tembakan yang mengindikasikan bahwa itu dianiaya, ya, ditembak dari belakang dan sebagainya. Nah, itu ini juga akan menggambarkan itu. Tetapi yang saksi yang persis pada waktu dan tempat kejadian itu nampaknya akan diperiksa kemudian, gitu ya, karena memang kan kalau lihat peristiwanya dari sumber-sumber yang kemudian terbuka, gitu ya, peristiwa itu terjadi di dalam rumah dan hanya disaksikan oleh beberapa orang, ya, selain Ibu Putri, Pak FS, kemudian ada pelaku penembakannya dan ada korbannya, gitu ya. Mungkin ada yang lain juga, gitu. Baik. Ya, dan kemudian di luar ada orang lain. Nah, jadi mungkin sekarang pengadilan atau jaksa atau hakim sedang konsentrasi pada saksi-saksi untuk menguatkan bahwa memang korban sebelumnya diancam atau sesudahnya terjadi keadaan mayat itu tidak seperti yang digambarkan atau diceritakan oleh terdakwa. Nah, itu saya kira yang akan digali. Baik, Pak Fikar, kita melihat juga bahwa jalannya sidang untuk terdakwa Irfan Widianto ini sebelumnya tidak mengajukan nota keberatan atau tidak mengajukan eksepsi. Artinya langsung ke pemeriksaan saksi-saksi. Kalau kita lihat di sini game changernya apa? Apakah nanti kemudian Irfan Widianto ini ketika mengikuti mekanisme yang ada tidak eksepsi, kemudian langsung pemeriksaan saksi, akan memberatkan posisi dia sebagai terdakwa atau sebaliknya kira-kira Pak Fikar? Oh, itu tidak ada kaitannya, ya, tidak ada kaitannya. Tidak diajukannya eksepsi, itu dia sudah memotong 3 sesi, ya, sudah memotong 3 sesi, yaitu eksepsinya sendiri, kemudian tanggapan eksepsi oleh jaksa, kemudian putusan setelah. Nah, acara itu tidak ada tuh, ya, artinya dipotong acara itu. Masuk sekarang langsung ke acara pembuktian. Nah, soal berat ringannya hukuman terhadap terdakwa itu akan tergambarkan di dalam acara pembuktian ini. Sejauh mana saksi-saksi akan menjelaskan peran terdakwa dalam terjadinya tindak pidana penembakan itu umpamanya. Ya, itu yang akan menjadi memberatkan atau tidak. Kalau lihat umpamanya kedudukan saksi Irfan Widianto itu kan sebenarnya dia melakukan pekerjaannya setelah terjadinya tindak pidana, ya, karena ini kalau nggak salah anak buahnya anak buahnya terdakwa dan para terdakwa, ya, baik terdakwa Hendra maupun FS, gitu, kalau nggak salah, ya, Irfan Widianto ini. Dia sebenarnya kalau dilihat secara normal
dia hanya melakukan pekerjaannya sesuai dengan job deskripsi. Tetapi sebagai profesional sebenarnya dia patut menanyakan, apalagi kalau nggak salah ada apa namanya, ada fakta persidangan yang menceritakan bahwa sebenarnya ketika dia menonton CCTV yang rekaman CCTV yang sebenarnya, dia juga kaget gitu. Ternyata umpamanya korban masih hidup ketika sudah dinyatakan mati, korbannya masih hidup. Nah ini hal-hal seperti itu yang sebenarnya memberatkan saksi-saksi ini, meskipun dia tidak membantu langsung melakukan tindak pidana, tetapi dia mengetahui kejadian yang sebenarnya, tetapi dia tidak mau melaporkan. Di sinilah yang kemudian disebut dengan atau didakwakan dengan obstruction of justice itu tadi. Sebenarnya dia tahu ya sesuatu yang terjadi itu yang sebenarnya bagaimana, tetapi dia membuat laporan atau mengerjakan pekerjaannya meskipun dalam konteks dia sebagai profesional dia menutup-nutupi realitas atau fakta yang sebenarnya terjadi. Nah, itulah kesalahan dari mereka yang membantu ya, yang kemudian didakwa dengan obstruction of justice gitu. Baik. Karena kan baik, kita masih akan terus menunggu bagaimana nanti hasil dari pemeriksaan saksi-saksi ini, karena tidak hanya Irfan Widianto saja yang hari ini menjalani agenda persidangan, tapi juga ada Baikuni Wibowo dan juga Cuk Putranto yang agendanya hari ini adalah eksepsi. Kita masih akan tunggu sama-sama Pak Fikar terkait dengan bagaimana ke depannya dan apa nextnya, what's next yang kemudian perlu diketahui oleh masyarakat terkait dengan kasus obstruction of justice dalam pembunuhan Yosua Huta Barat. Terima kasih Pak Fikar telah bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV.